Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai pengaruh COVID-19 terhadap Bank Panin Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dinolento Putra. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai Bank Panin Syariah. Panin Bank Syariah adalah lembaga perbankan yang berbasis di Jakarta. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya dan berdiri sejak tahun 1990. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Syariah Bank adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam. Panin Dubai Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 11/52/Kep.GBI/DPG/2019 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi dengan Bank Umum Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Bank Panin Syariah. Visinya yaitu menjadikan bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif. Adapun misi dari Bank Panin Syariah yang pertama yaitu peran aktif perseroan dalam bekerjasama dengan regulator. Secara profesional mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang lebih sehat dengan tata kelola yang baik serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua, perspektif nasabah. Mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha melalui produk-produk dan layanan unggulan yang dapat berkompetisi dengan produk-produk bank syariah maupun konvensional lain. Yang ketiga, perspektif SDM ataupun staff. Mewujudkan perseroan sebagai bank pilihan bagi para profesional yang memberikan kesempatan pengembangan karir dalam industri perbankan syariah melalui semangat kebersamaan dan kesinambungan lingkungan sosial. Yang keempat, perspektif pemegang saham. Mewujudkan perseroan sebagai bank syariah yang dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham melalui kinerja profitabilitas yang baik ditandai dengan ROA dan ROE terukur. Yang kelima, IT support, yaitu mewujudkan perseroan sebagai perseroan yang unggul dalam pelayanan syariah berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas bagi para nasabah. Baik, perkenalkan, nama saya Hendrianto. Saya akan melanjutkan tentang dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Jadi dampaknya itu ada 4. Yang pertama, industri yang terkena dampak. Yang kedua, keuangan digital meningkat. Dan ketiga, meningkatkan daya beli produk lokal. Dan yang terakhir, pengangguran meningkat. Nah, saya akan menjelaskan industri yang terkena dampak. Yang pertama adalah manufaktur. Manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Dan yang kedua, garment. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona. Dan ketiga, pariwisata dan penerbangan. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing. Nah, yang keempat, retail non makanan. Nah, serta retail non makanan yang sepi pengunjung. Yang kelima, perfilman, media dan pers. Industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita. Dan yang terakhir, sektor jasa. Industri sektor jasa hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia, yaitu keuangan digital meningkat. Keuangan digital meningkat seperti yang sudah diketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda, uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang ataupun disentuh sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik seperti kertas dan logam yang bisa dipegang dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nah, yang ketiga itu dampaknya itu meningkatkan daya beli produk lokal. Meningkatnya daya
beli produk lokal. Dari dampak yang tadi kita sebutkan adalah dampak negatif, bahwasanya hal ini ternyata ada sisi baiknya, yaitu pertama meningkatkan daya beli barang lokal dikarenakan pemerintah sudah melarang barang impor selama wabah ini masih berlangsung. Dan yang keempat adalah meningkatnya pengangguran. Nama saya Rizka Nisa, saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap sektor perbankan syariah. Yang pertama yaitu penyaluran kredit. Bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit. Selanjutnya risiko kedua yaitu penurunan kualitas aset. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam pencadangan, penyelisihan, penghapusan aktiva produktif. Yang ketiga ada resiko pengetatan margin bunga bersih. Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil seperti yang disampaikan dalam penjelasan di atas. Dengan sistem bagi hasil, maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil jual akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang dimana di saat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposan. Inilah yang terjadi masalah serius dari bank konvensional. Syariah terhadap COVID-19 yang pertama, melakukan rapid test kepada seluruh karyawan. Yang kedua, mengukur suhu tubuh. Yang ketiga, menyiapkan likuiditas. Yang keempat, Bank Panin Syariah juga menyatakan seroan terus meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Bank Panin selaku induk perusahaan dalam cross-selling produk-produk jasa agar menjangkau basis nasabah yang lebih luas. Yang kelima, memberikan penundaan pembayaran angsuran murabahah ataupun sewa di akad ijarah dan musyarakah mutanaksyah atau antara 6 sampai 9 bulan bagi nasabah yang berdampak pandemi, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk akad mudharabah, musyarakah dan wakalah, pembayaran bagi hasil dapat ditunda atau ditiadakan. Selanjutnya, memberikan fasilitas restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak khususnya pada akad ijarah dan musyarakah mutanakasyah, sehingga biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah bisa lebih kecil daripada biasanya. Bagi nasabah yang sudah menunggak sebelumnya, nasabah juga bisa meminta fasilitas restrukturisasi atau rescheduling. Selanjutnya, zakat karyawan. Memungut zakat penghasilan para karyawan untuk didistribusikan kepada lembaga zakat. Selanjutnya, akun kebajikan. Mendistribusikan seluruh dana di charity account atau akun kebajikan yang berasal dari denda telat bayar para nasabah ataupun perjanjian yang tidak sesuai syariah untuk penanganan COVID-19. Selanjutnya, dana CSR. Bank Panin Syariah juga mempertimbangkan mendistribusikan seluruh dana CSR mereka untuk penanganan pandemi, pembagian sembako, dan alat kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, keuntungan bank. Bank Panin Syariah juga mendistribusikan beberapa persen dari keuntungan mereka untuk penanganan penyebaran COVID-19. Sekian penjelasan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap Bank Panin Syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.